Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat soal di Google Form, di mana dalam satu Google Form ini terdiri dari beberapa mapel dan beberapa kade. Karena saya mengikuti kurikulum yang saya pakai, yaitu kurikulum 2013. Ketika kita memberikan soal ke murid-murid dalam satu tema itu terdiri dari beberapa kade dan beberapa mapel juga kan. Nah, yang saya buat ini bukan dalam bentuk kuis. Karena kalau dalam bentuk kuis itu biasanya dalam satu Google Form itu hanya ada satu mapel saja. Jadi agak ribet juga menurut saya kalau kita buat soalnya per tema, tapi dalam satu Google Formnya itu hanya satu mapel. Untuk itu, yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Langkah yang pertama, saya sudah membuat soal di Word. Nah, jadi ada file mentahnya. Ketika kepala sekolah kita meminta filenya, langsung saja bisa kita print, ya. Dan saya akan potong-potong soal ini menggunakan aplikasi Likesort. Nanti saya akan tulis linknya di deskripsi. Nanti teman-teman langsung saja ngedownload di situ. Nah, langkah selanjutnya kita lihat sebelum memotong, kita lihat di sini banyak garis-garis merah sehingga nanti mengganggu tampilannya di Google Form. Untuk itu saya akan klik print preview. Nah, ini sudah nggak ada garis merahnya tapi terlalu kecil. Nah, ini harus diperbesar menjadi 100%. Setelah itu, saya akan klik ini tombol scan. Nah, ini tampilannya seperti ini, ada yang gerak-gerak berarti karena saya sudah ngedownload aplikasinya ya. Jadi tampilannya seperti ini, tinggal tarik saja. Terus save. Kita taruh di folder, kita bikin folder. Saya sudah bikin foldernya menggunakan potongan soal-soal. Ini sudah ada beberapa folder ya. Kita tinggal tambahin saja. Misalkan PH tema 2 ya. Mana nih? Ya, sini langsung save. Nah, itu nomor 1. Lanjut lagi, kita potong lagi nomor 2. Save. Nah, tadi kan soal 1 ya, nomor 1. Sekarang nomor 2 dengan keterangan screenshot 2. Kita tidak usah kasih ngetik lagi nama-nama yang mau di save, langsung saja. Nah, kita ulang lagi. Langsung di nomor 3 dan seterusnya sampai soalnya selesai ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk memasukkan potongan-potongan soal itu ke dalam Google Form. Saya ambil yang format masih kosong, kita kasih judul ya, misalkan PH tema 2. Sini penilaian harian tema 2. Saya tulis di sini SD Negeri Kembangan Utara 04 pagi.
Nah, sudah, sekarang kita tulis namanya. Saya pakai drop down. Sudah siapkan file namanya. Copy. Tulis taruh di sini. Sudah, kita tulis nama siswa. Dah. Kalau misalkan terdiri dari beberapa kelas, biasanya kan ada kelas paralel A, B, C, D, tambahin lagi. Karena ini untuk satu kelas saja saya tuh tidak mencantumkan kelasnya. Setelah itu, saya akan tambahkan lagi. Nah, saya akan tulis di sini wajib, ya, wajib menulis nama. Nah, saya juga klik ini wajib. Saya tambahin optionnya A, B, C, D. Oke. Nanti yang akan saya buat, karena ini hanya untuk contoh, berarti yang saya akan buat satu mapel itu terdiri dari 4 soal. Nah, misalkan saya buat, oh iya saya lupa, mohon maaf. Saya tulis dulu bagian di sini, misalkan ini PPKN KD 3.1 ya. Nah, saya sudah tulis. Karena yang akan saya buat itu 2 mapel ya. Dan satu mapelnya itu ada 4 soal, berarti jumlah soal keseluruhan yang akan saya buat ada 8. Saya langsung duplikat saja. Dengan catatan ini sudah diklik wajib isi. Kita langsung, ini baru 1, berarti kurang 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, ini untuk PPKN. Saya langsung nomor 1, klik di sini gambar. Kita langsung cari filenya. Potongan soal. Nah, saya pakai ini saja. Ini PPKN nomor 1. Oke, langsung nomor 1 ya. Nomor 2. Cari lagi. Nomor 3. Nomor 4. Nomor, oh iya, berarti apa namanya? Di sini kan nomor 4 itu kan untuk PPKN. Kita tambahin lagi bagiannya misalkan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia KD 3.2 misalkan. Nah, berarti sekarang nomor 5. Oke. Nomor 6. Tujuh. Dan terakhir 8.
Ini sudah selesai soal yang saya buat sampai 8. Selanjutnya saya akan ke respon untuk membuat rumusnya. Bedanya dengan kuis, kalau kuis kan langsung jawabannya di sini ya. Kasih kunci jawaban, kasih kunci jawaban. Kalau yang saya buat ini jawabannya ada di respon. Nah, sekarang ini ada di form respon 1. Ya. Saya akan mengecilkan kolom ini menjadi sejumlah soal yang saya buat. Yaitu ada 8. Ya, ada 8. Saya kecilkan biar terlihat rapi. Dan tambahin 2 lagi kolom untuk mapel. Yaitu PPKN KD 3.1 dan Bahasa Indonesia KD 3.2. Terus kita tulis nomor soalnya. Copy saja. Oke, sudah. Saya akan membuat sheet yang kedua, yaitu dengan klik tanda plus. Muncullah ini. Dari form respon 1, saya akan mengcopy ke sheet 2. Caranya adalah sama dengan kembali ke form respon 1, terus arahkan kursor di kolom A1. Enter. Oke. Lalu kita tinggal copy saja sampai huruf L sampai di mapel. Oke, ya. Seperti pada form respon 1, kolom ini juga akan saya perkecil agar terlihat rapi. Oke, sudah. Lalu, saya akan memberikan warna agar nantinya tidak bingung, ya. Untuk mapel PPKN, saya pilih warna kuning. Dan untuk mapel Bahasa Indonesia, saya pilih warna biru. Cari saja warna yang cerah. Setelah itu, kita tulis kunci jawaban. Kita tulisnya di sheet 2, ya. Misalkan untuk PPKN nomor 1 jawabannya A. Ini A ya, A semua. Terus yang Bahasa Indonesia jawabannya B semua. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menulis rumus untuk benar dan salahnya. Yaitu dengan cara saya akan perbesar layarnya biar kelihatan. Oke, sangat besar ya. Sama dengan if tanda kurung, kita kembali ke respon, terus tadi ada di kolom C1, C2 ya, kita juga taruh di sini nih. Nah, ya, ketika ada di sheet 2, tadi ada di C2, lalu kembali ke form respon 1, kita arahkan kursornya di C2. Sama dengan C1, titik koma, kalau benar dapat nilai 1, kalau salah, titik koma lagi ya, kasih nilai 0. Amati rumusnya, ya. Enter. Sudah. Kita copy saja. Untuk angka-angka selanjutnya kita copy. Ya, selanjutnya ini sudah kan? Kita akan mengabsolut. Yaitu saya akan memulai absolut dari nomor 8. Jadi dari nomor akhir ya. Kenapa? Karena nanti kalau dari nomor 1 nanti akan terganggu. Jadi saya pilih di nomor paling akhir. Yaitu caranya arahkan kursor setelah sama dengan.
boleh sebelum J atau sesudah J atau sesudah 1. Bebas. Yang penting setelah sama dengan ya. Yaitu dengan mengeklik, kita tekan tombol keyboard Fn dan F4 secara bersamaan. Maka akan muncul $. Ya. Nah, lihat. Ini kalau misalkan ada di nomor 1, maka akan terganggu kan kolom-kolomnya. Maka saya pilih di kolom soal paling terakhir. Lanjut, Fn, F4. Seterusnya sampai di nomor 1, sampai selesai, sampai semua soal sudah terabsolut. Oke, selesai. Tinggal kita cek, kadang ada yang angka terlewat ya. Jadi kita harus cek. Ini harus berubah $. Semua. Oke, sudah semua. Tinggal kita menulis rumus, membuat rumus untuk skor nilai, yaitu dengan cara sama dengan if, tutup kurung, arahkan kursornya ke B2. Sama dengan kita klik tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Petik-petik. Titik koma, petik-petik, titik koma. Sum. Ya. Oke, sum. Buka kurung, arahkan kursornya di mapel PPKN ya, atau yang berwarna kuning ini. Tarik. Nah, tutup kurung. Nah, karena yang saya buat itu soalnya ada 4, agar mendapatkan nilai 100 berarti harus saya kalikan 25. Apabila jumlah soalnya ada 10, berarti kita kalikan 10. Apabila ada yang kita buat itu 5 soal, berarti kita kalikan 20. Intinya, agar nilai maksimal itu 100. Enter. Nah, ini sudah jadi. Tapi untuk bahasa Indonesia belum. Kita copy. Namun, ya, D2 dan G2 itu kan milik PPKN. Jadi harus kita rubah. Ini harusnya B2 ya, berarti C2 kita rubah menjadi B2. Selanjutnya yang ada di dalam kurung ini kita hapus. Kita ganti dengan soal ini, bahasa Indonesia. Tarik saja. Oke, selesai. Ya. Setelah itu kita copy sejumlah banyaknya siswa. Karena saya itu jumlah siswanya ada 23, kita tarik 23, tapi buat ancang-ancang kita tarik sampai 30 saja. Oke, jadi selesai. Jadi nanti tinggal ngambil nilai saja di sini. Kita tarik nilainya, kita kopas, masukin ke buku nilai. Oke. Nanti kita akan lihat, ini akan muncul nilai-nilai ini setelah siswa sudah mengerjakan. Tetapi, kita tidak bisa, nilai ini tidak bisa otomatis. Kita harus bikin rumus lagi. Ya, itu memang kelemahannya. Karena sebuah aplikasi tidak ada yang sempurna, pasti ada titik kelemahannya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Yuk, kita coba dulu ya. Saya akan suruh beberapa siswa untuk mengerjakan, nanti akan muncul di sini, oke? Nah, teman-teman, sudah ada yang mengerjakan 3 siswa. Kita bisa lihat di responnya.
Yuk kita lihat nilainya berapa ya. Nah, ini ada di form respon 1. Tapi tidak muncul nilainya. Nah, ini. Ya, lalu harus bagaimana nih? Kita ke sheet 2. Tarik satu baris saja. Oke. Sudah muncul namanya, namun nilainya masih belum ada. Kita taruh kursor di C2. Lihat, di sini ada angka berapa? Nah, di sini ada angka 5 ya. Kita perbesar. Ya, di sini ada angka 5. Lalu kita tekan Ctrl H. Nah, karena ini ada 5, berarti kita tulis di sini 5. Berarti untuk mengisi kolom ini, sesuaikan dengan angka yang ada di sini ya. Lalu kita ganti dengan 2. Kalau ini selalu 2. Pilih sheet ini. Pilih telusuri juga dalam formula. Ini yang paling akhir kita pilih. Ya. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir kalau ini ada if semua ya. Lalu kita klik ganti semua. Nah, akan muncul seperti ini. Selesai. Muncullah nilainya. Nah, setelah itu kita akan tarik ke bawah. Kan tadi ada 3 siswa ya. Atau kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, ini nilainya sudah muncul ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi itu tidak ada yang sempurna karena itu buatan manusia, dan menurut saya kelemahan aplikasi itu di sini. Nilainya tidak langsung muncul. Namun kelebihannya ini dalam satu Google Form itu ada beberapa mapel, bisa memuat beberapa mapel dan KD. Nah, itu. Nah, teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu penilaian Bapak Ibu semua. Terima kasih.